Ya. Ini waktu kejadian kan Mirna kan kejadian minum kopi sianida tersebut, katanya diduga sianida ya dok ya? Ya. Dibawa ke rumah sakit dan itu ketemunya dengan dokter Jaya langsung. Oh enggak. Dia waktu itu masih hidup, habis dari Olivia itu masih hidup. Dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Oke. Masuk UGD. Nah, itu masih hidup posisinya? Masih. Dia muntah-muntah, diambil sampel lambungnya sama dokternya. Dia meninggal, terus dikasih surat kematian. Oh, meninggalnya di rumah sakit berarti? Iya. Oke. Nah, dibawa ke Darmais karena mau 3 hari disimpan. Oke. Mau disimpan 3 hari, jadi ditaruh dah di rumah duka Darmais. Darmais ya, di slip. Cyanida itu pasti bisa bikin orang mati kalau dia udah masuk ke darah. Kalau dia masuk ke darah, jadi bukan masuk ke lambung? Bukan. Di lambung apa di lambung? Nah, dari lambung dia masuk ke darah. Nah, kita tahu dari lambung pembuluh darah masuknya ke hati kan? Yes. Nah, di hati itu tubuh kita punya mekanisme detoksifikasi. Oke. Dirubahlah CN negatif yang cyanama cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Oke. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Oke. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma soal kadar. Yang lethal dose itu loss dosisnya kalau dimakan tuh 50% orang masih mati. Itu antara 150 sampai 250 miligram. Miligram. Iya. Jadi kalau itu masuk 150 lah, kita ambil paling rendah ya, masuk ke lambung. Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua, 1 liter paling. Liter. Jadi berarti 150 miligram per liter. 150 miligram per liter itu pasti masih ada 2 jam setelah itu. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kalau dia berkurang pun ya kurang dari 150 sekian. Kalau dia seandainya dia kurang dari itu, di darah, di hati, di urin pasti ada tiosianat. Nggak mungkin nggak ketemu. Itu dia, makanya dari segi forensik saya bilang nggak mungkin cyanida. Saya nggak mau bilang nggak mungkin cyanida. Ya gini, kalau orang meninggal, dokter forensik itu sebelum formalin selalu periksa dari atas ke bawah, depan belakang pasti. Walaupun tidak disuruh otopsi. Iya. Kebiasaan. Nggak harus. harus ya? Karena saya harus yakin ini wajar. Mati sakit, baru saya bisa formalin. Oke. Kalau mati tidak wajar, ada luka, ada bau yang aneh-aneh, pasti saya tidak mau formalin. Kenapa? Loh, karena akan mengganggu penyidikan kan? Oh, kasusnya bisa mengganggu penyidikan. Iya. So kalau diformalin kan nggak bisa, masih bisa kan masih bisa diotopsi. Pernah nggak waktu belajar mayat dulu? Nangis nggak? Nangis. Udah gitu mukanya berubah nggak? Iya, berubah. Iya, itu kalau seandainya di parunya kagak ada cairan, dimasukin formalin nanti jadi ada cairan nggak? Jadi itu akan mengubah, makanya kita bilang itu aturannya itu nggak boleh. Sekarang saya periksa, luka-luka tidak ada. Luka-luka tidak ada? Tidak ada. Oke. Tapi karena saya udah selentingan tuh cyanida, saya lihat mukanya. Orang keracunan cyanida, salah satu tanda utamanya adalah bikin mukanya merah terang. Lebam mayatnya merah terang. Ini lebam mayatnya biru. Biru? Biru. Mukanya biru, semuanya biru. Jadi nggak cocok. Karena kenapa? Begini, mekanismenya si HB ini, cyanida ini, dia masuk ke darah, dia akan berikatan dengan sitokromosidase. Itu adalah enzim pernapasan. Itu membuat enzim pernapasan lumpuh. Sehingga HbO2 yang mestinya dilepas oleh darah ke jaringan untuk memberikan oksigen pada jaringan tidak bisa terjadi. Nggak bisa lepas tuh oksigennya. Akibatnya HbO2-nya tinggi. Jadi cyanida itu ada di banyak macam. Cuman cyanida yang masuk ke badan kita tuh didetoks di hati. Kalau masuknya kebanyakan, hati nggak sanggup mendetoks, yang lebihnya itu yang bikin kita mati. Oke. Makanya kalau udah masuk ke dalam tubuh, pasti udah ada detoks. Ada detoks pasti ada tiosianat. Kalau nggak ada tiosianat itu tidak mungkin. Tidak ada yang masuk. Oke. Dan dokter tidak mau periksa manapun, kita periksanya cuma pasiennya. Makanya pada waktu tanya, kenapa dokter bilang ini tidak mati? Karena ini kan dia cyanida banyak. Saya bilang ini, mohon maaf Pak, saya ini dokter. Dokter itu periksa mayat, otopsi mayat bukan otopsi gelas. Saya bilang itu yang bikin. Nah, saya cuma ngomong gitu. Saya sih gak mau tahu ya, itu mau cerita macam-macam. Itu urusan polisi lah ya. Iya, tapi ya kalau menurut saya ya begitu dari segi saya. Saya nggak bisa ngomong lain. Ya makanya
Ya ngomong gitu ya saya kekeh dengan Oke, dok, dari pengalaman dokter, ini pasti kan pengalaman dokter tinggi sekali kan? Walaupun dokter mungkin cuma periksa sebentar pada waktu 2 jam setelah beliau meninggal, bolak-balik kayak gitu punya. Ini kan tidak ada penyidikan dok ya, kalau tidak penyidikan kan kita bebaskan Ya. spekulasi apapun ya. Menurut pengalaman dokter saja, kemungkinan apa sih meninggalnya karena apa? Kemungkinan. Tapi bentar dulu dok. Tapi dari lambung yang dari kesaksian Dokter Slamet itu ada luka, ada tukak lambung. Itu tukak lambungnya lama karena sudah ada lama karena pemeriksaan mikroskopik menunjukkan itu luka lama. Jadi bukan karena cyanida yang baru ya, bukan atau bahan kimia baru. Oke. Itu sudah lama. Dan di situ ada darah warnanya hitam. Oke. Semua dokter forensik dimanapun seluruh dunia kalau ada darah hitam berarti darah kecampur asam lambung. Oke. Orang perdarahan lambung bisa mati ya bisa. Nah, kita anggap saja karena sakit mah ya, kita anggap saja sakit mah. Mungkin nggak kalau sakit mah kronis lama nih ya, terus minum kopi kan sesuatu Nah yang itu iritatif, pemicu bisa. terus tiba-tiba kejang-kejang tidak sadarkan diri, muntah-muntah meninggal, bisa. Bisa aja, karena mana tahu. Kan kita bukan tukang ramal. Karena artinya gini, misalnya contoh ya, ada orang kamu dituduh membunuh orang ya, terus nggak bisa nih mencari bukti bahwa ada lihat orang lihat kamu nusuk dia. Tapi buktinya adalah seminggu sebelum dia mati, kamu bertengkar sama orang itu, sama korban. Bukti tidak langsung. Itu. Kemudian 1 hari sebelum terjadi pembunuhan dengan pisau nih ya, orang nggak pisau. Kemudian setelah terjadinya kematian, orang lihat kamu terakhir kali jalan sama korban. Pada waktu setelah kematian, orang ngelihat kamu lagi nyuci dan air cucian kamu merah warnanya. Oke. Nah, itu dirangkai, Menghubung-hubungkan. dihubung-hubungkan, itu dijadiin bukti untuk memvonis bahwa kamu yang bunuh dia dengan itu. Oke. Saya bilang, sebenarnya tidak perlu digali pada kasus ini. Karena kenapa? Yang paling gampang, sekarang percaya gini, Richard percaya nggak dengan puslapor? Percaya dong, mereka kan profesional. Waktu dia muntah pertama tidak ada ketemu. cyanida. Terus yang ini semua sampel tuh kalau dikirim ke lab lain sih, ya kita nggak percaya mungkin. Tapi yang periksa di institusi yang sama, diperiksa yang setelah 3 hari pun ketemu 0,2 di lambung dan di tempat lain itu tidak ada apa-apa. Yang jelas matinya bukan karena cyanida, mati karena yang lain dibunuh orang aku nggak tahu kayak gitu. Tahu, punya. begitu. Nah, Oke. makanya itu yang ngomong kan saya aja loh. Yang dijadiin saksi tuh Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia. Yang dideportasi. Iya, dia bilang no cyanida. Another case possible, dia bilang natural death kan. Nah itu, habis gitu saya. Dia, kita ngomong cyanida ya 7.000 ya tadi ya, 7.000 ya. Kan pada waktu kejadian kan Mirna minum, habis itu temennya kalau nggak salah saya sempat cicip ya, sebibir ya kayak gitu punya. Kalau misalnya 7.000 apa yang terjadi kalau temennya cicip sebibir? Ya. Temennya paling sedikit dia muntah-muntah juga, dia nggak mati mungkin tapi dia muntah-muntah. Jadi nggak mungkin, bahkan cuman itu tadi saya bilang kan jadi nggak mungkin, bahkan cuman itu tadi saya bilang kan karena ini ditaruh di sini walaupun itu dia pasti akan menguap. Bahkan dalam saya waktu itu di pengadilan saya bilang, Pak 7.400 boleh nggak kita coba katanya gitu. Saya bilang jangan Pak, nanti orang pada mati. Saya bilang ada bahaya. Saya bilang karena saya udah tahu bahayanya. 10 mg aja udah timbul gejala, apalagi segitu. Makanya saya bilang dalam radius 500 meter itu orang pasti pada pingsan Pasti semua. pingsan semua. Tuh nih patohoman itu yang paling khas itu adalah bau. Bau itu nggak bisa bohong. Bitter almond pahit ya? Iya, bitter almond. Kamu mau tahu gitu kan? Baunya gini. Kalau mau tahu bisa nyium apa enggak? Ambil daun singkong, dibejak-bejak kamu cium. Kalau kamu bisa nyium bau pahit, rasanya agak pahit, nah itu dia. Singkong mentah ya. Itu. Wah, khas banget ya, berarti kuat ya? Oh, itu khas banget. Yang paling khas itu, terus temuan di dalam lambung, dan juga di ototnya gini loh. Kalau ke autopsi kan dibuka semua. Ada otot bagian paling dalam, yang nggak mungkin kena kontaminasi dari luar, tapi mesti masuk lewat darah. Itu otot psoas. Psoas itu otot panggul, yang paling dalam. Itu dipotong, dia ototnya merah terang. Kita potong penampangnya merah terang. Kalau kita hapus, merah terangnya hilang. Itu cyanida. Kita kalau pengen dapat cyanida kayak gimana sih caranya? Nah itu dia. Ini ngajarin. Loh enggak, bukan. Tapi itu yang saya ajarin ke mahasiswa. Ada beberapa orang yang patut dicurigai kalau cyanida. Oke. Curigai. Itu cyanida itu banyak dipakai itu untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya cyanida. Oke. Orang hobi fotografi. Oke. Kalium ferrocyanida itu. Ikan hias. Itu kan di karang-karang. Ikannya kan gesit, nggak seperti ikan darat. Nangkapnya susah kan? Mereka beli ke toko kimia. Kalau kamu bilang, saya mau beli cyanida, nggak bakal dikasih. Nggak bakal dikasih, karena kamu pasti mau bunuh orang. Tapi ada ngomongannya.
Pak mau beli Pak, dikasih. Mau nangkap ikan di mana katanya? Itu nggak apa ada? Nggak tahu. Oh, Kalium cyanida KCN. oh sama aja. Nah. Oke dok, impact-nya ke dokter dan keluarga dokter. Kayak gimana dok? Anak saya stres. Ya stres anak saya. Kenapa? Nggak kan dari dulu saya tuh sering kali ya dapetin kasus yang jangan nyerempet-nyerempet gitu. Lihat aja deh kasus David Hartanto, terus kasus itu Syarifuddin, wartawan Bernas yang dipukul kepalanya itu. Iya. Saya pokoknya ada banyak lah gitu. Terus di Yunhap waktu tahun 98 Oke. sebelum Soeharto jatuh itu kan saya diteror. Oke. Khusus untuk kasusnya Mirna dan Jessica ini dok? Nah, nonton aja di YouTube ya, cari aja tuh YouTube kasus cyanida ya waktu dulu itu yang waktu sidang saya Dokter Jaya gitu. Di akhir dari videonya itu ada keributan di belakang itu. Ada orang yang diamankan polisi.